suka makan mie instan? Pasti banyak yang suka makan mie instan karena selain enak, dia juga mudah dibuat. Nah, di video kali ini, aku mau ceritain tentang asal-usul mie instan, kapan terciptanya, dan siapa penciptanya. Bersama aku, Kay. Yuk kita let's go! Pembuatan mie tertua dan pertama kali berasal dari Cina. Sekitar abad kedua, makanan dalam bentuk mie muncul pada zaman Kekaisaran Tiongkok kedua, yakni dinasti Han. Kala itu, mie berkembang dalam bentuk masakan, dipotong tipis, atau dimakan dingin yang tersebar di Cina. Nah, pada abad ke-8, mie telah meluas ke Jepang. Kemudian, pada abad ke-10, masuk ke Afghanistan dan Iran. Bahkan dikatakan bahwa mie menyebar lebih jauh ke Italia dan berkembang menjadi pasta. Berbagai budaya mie menyebar ke Asia Tenggara antara abad ke-15 dan awal abad ke-19. Nah, mie instan pertama kali diciptakan di tahun 1958 oleh seorang pebisnis asal Jepang yang lahir di Taiwan. Namanya Momofuku Ando. Nah, penemuan revolusioner ini memungkinkan orang untuk membuat mie yang tahan lama dan mudah dimasak hanya dengan menggunakan air panas. Ide pertama pembuatan mie instan ini pertama kali tercetus saat Jepang mengalami krisis pangan setelah Perang Dunia Kedua. Produksi beras saat itu tidak cukup membantu masyarakat. Jalanan dipenuhi orang-orang kelaparan. Banyak orang yang tak terhitung jumlahnya jatuh pingsan, ada juga yang meninggal karena kekurangan gizi. Sampai pada akhirnya, Amerika menyumbang banyak tepung terigu ke Jepang dengan harapan dapat membantu masyarakat di Jepang memenuhi kebutuhan pangan. Namun, pada saat itu, sumbangan tepung terigu yang diberikan tidak digunakan untuk diproduksi menjadi roti, melainkan untuk pembuatan mie ramen yang dijual di gerobak. Mereka rela antri berjam-jam demi mendapatkan semangkuk ramen. Suatu hari, ketika Ando melewati area pasar yang gelap dekat stasiun Osaka, ia melihat banyak orang mengantri di tengah cuaca dingin hanya untuk menunggu semangkuk mie ramen. Nah guys, pemandangan itu menyadarkan Ando betapa masyarakat Jepang sangat menyukai mie, sekaligus membuat dia yakin kalau antrian panjang itu adalah tanda permintaan pasar yang besar. Nah, pemikiran tak terduga itu rupanya menjadi penyelamat Ando di kemudian hari. Pada tahun 1957, sebuah lembaga keuangan tempat Ando bekerja sebagai direktur jatuh bangkrut. Seluruh harta bendanya lenyap dan hanya menyisakan sebuah rumah kontrakan di kota Ikeda, Osaka, Jepang. Nah, saat tengah menghibur diri, Ando tiba-tiba teringat pemandangan antrian mie ramen. Singkat cerita, ia pun mencoba membalikan roda nasib kehidupan dengan membuat ramen yang bisa cepat disiapkan dan dimakan di rumah hanya bermodalkan seduhan air panas. Ando akhirnya mulai melakukan eksperimen kecil di gudang belakang rumahnya di kota Ikeda, Osaka. Nah, selama 1 tahun penuh, Ando bekerja sendirian dan hanya tidur selama 4 jam saja. Meski berkali-kali gagal, tapi Ando tidak menyerah. Sampai akhirnya di tahun 1958, dia menemukan metode untuk mengeringkan mie dengan minyak panas bekas menggoreng tempura. Proses ini membentuk rongga-rongga kecil pada mie sehingga lebih awet dan cepat matang saat dimasak. Akhirnya Ando berhasil membuat ramen instan yang dapat diseduh dengan menggunakan air panas. Nah, untuk varian rasa,
Ando memutuskan membumbui mie dengan kaldu ayam yang ia yakini akan menarik minat banyak orang. Pada tanggal 25 Agustus 1958, Ando memperkenalkan produk mie instan pertamanya yang diberi nama Chicken Ramen yang dikemas di dalam kantong plastik. Chicken Ramen saat itu dijual dengan harga 35 yen per porsinya atau sekitar 3.700 rupiah. Nah, eksperimen pertamanya berjalan cukup sukses. Bahkan, produk Chicken Ramen tersebut sangat diterima oleh masyarakat Jepang. Sebenarnya motivasi awal Ando ini menciptakan mie instan adalah menyediakan makanan yang murah dan praktis. Namun, di awal perilisannya, mie instan yang dia jual sedikit lebih mahal daripada ramen yang dijual di gerobak lokal. Meskipun begitu, Ando terus berusaha mengembangkan penemuannya. Akhirnya, di tahun 1963, Chicken Ramen berhasil menjual lebih dari 200 juta porsi per tahun. Tapi tidak berhenti di sini aja, Ando masih belum puas dengan kemasan plastik yang digunakan. Kemasan tersebut memang bisa melindungi mie dari udara dan kelembapan, tapi tidak bisa melindungi dari kerusakan. Terlebih lagi, ketersediaan mangkuk dan peralatan makan lainnya masih sangat terbatas di beberapa rumah Jepang. Nah, untuk mengatasi masalah ini, Ando mendapat ide menakjubkan setelah melihat seorang manajer supermarket Amerika yang memecah mie menjadi beberapa bagian dan membentuknya menjadi cangkir kopi. Akhirnya, Ando mulai mengembangkan dan mematenkan kemasan baru yang menggunakan bahan styrofoam sebagai cangkir mie. Setelah itu, dia merilis cup noodle di tahun 1971. Momofuku Ando meninggal di tahun 2007 dan menjadi pahlawan nasional yang menciptakan inovasi yang mengubah cara makan di dunia. Nah, salah satu filosofi Ando yang terkenal adalah Peace prevails when food suffices, yang berarti kedamaian menang ketika makanan tercukupi. Bagi Ando, menciptakan mie instan merupakan tujuan yang mulia, karena dapat menyediakan makanan yang murah dan mudah dihidangkan untuk banyak orang. Momofuku Ando berhasil menciptakan produk makanan yang tidak hanya praktis, tapi juga memiliki daya simpan yang lama. Inovasi ini mengubah cara orang memandang makanan instan dan menjadikannya sebagai bagian penting dalam industri makanan global. Sejak pertama kali diciptakan, mie instan sukses mencuri banyak perhatian masyarakat Jepang hingga masyarakat global. Sebab makanan ini dijual dengan harga yang murah dan sangat praktis. Kenikmatan hidangan ini juga mencuri perhatian salah satu anak muda Indonesia yang sekolah di Jepang pada tahun 1942, yaitu Syarif Adil Sagala. Nah, Syarif ini menceritakan betapa nikmatnya rasa mie instan pertama yang dirilis di Jepang pada masa itu. Namun, saat itu dia tidak pernah terpikir kalau mie instan ini akan dibawa ke Indonesia. Sebab saat itu dia hanya ingin fokus untuk bersekolah di Universitas Waseda Hiroshima. Tapi, semua itu berubah pada 6 Agustus 1945. Dalam memoarnya di Suka Duka Pelajar Indonesia di Jepang, sekitar Perang Pasifik 1942 sampai 1945, Sagala pada hari itu mendengar suara aneh beserta kilatan cahaya yang sangat mengejutkan. Tiba-tiba terdengar suara aneh dan sinar berkilau dengan dahsyat dan mengejutkan, tutur Sagala. Setelahnya, lalu dia melihat putaran angin besar dan asap membumbung tinggi ke awan. Sayangnya, dia tak sempat kabur,
sebab langsung terhempas dan tertimpa bangunan ambruk. Ketika ini terjadi, Sagala merasa kulitnya seperti terbakar. Ditambah mukanya penuh berlumuran darah. Dia merasa ajalnya sudah dekat. Apalagi, api mulai berkobar melahap reruntuhan gedung. Tapi beruntung, ada teman Sagala yang sama-sama orang Indonesia yang menolongnya. Namun, bukan berarti malaikat maut meninggalkannya. Saat tiba di tempat pengungsian di Tokyo, dokter mengatakan tubuh Sagala terkena radiasi super tinggi. Dokter tak bisa berbuat apa-apa, hingga membuat Sagala disebut tipis kemungkinan untuk hidup. Namun, Sagala lagi-lagi beruntung. Dia berhasil melewati masa kritis. Setelahnya, selama 5 tahun berada di pengawasan dokter yang memantau radiasi. Akibat terkena radiasi, Syarif terpaksa pulang ke Indonesia dan memulai bisnis impor tepung. Nah, sesampainya di Indonesia, Syarif Sagala tidak bisa melupakan budaya dan masakan Jepang. Akhirnya, dia memutuskan untuk berbisnis mie yang populer di Jepang dan dia bawa ke Indonesia. Tidak seperti Momofuku yang membuat mie instan sendiri, Syarif Sagala dibantu oleh sebuah perusahaan Jepang untuk memproduksi mie instan secara massal. Pada tahun 1968, dia mendirikan PT 511 Sankyu sebagai pabrik mie instan pertama hasil kolaborasi bersama perusahaan Jepang. Nah, merek dagang mie tersebut adalah Supermie. Melihat antusiasme masyarakat Indonesia yang menikmati hidangan praktis ini, Indofood dan Sarimi hadir sebagai kompetitor terberat Supermie. Nah, hingga saat ini masih banyak merek-merek baru yang bermunculan yang menjual mie instan dengan varian dan inovasi terbaru. Wah, ternyata sejarah mie instan ini menarik dan unik ya guys. Nah guys, aku mau nanya nih, kalian tim mie goreng apa tim mie kuah? Boleh komen di kolom komentar ya. Terima kasih udah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya. Bye-bye.